Perbedaan antara mentoring dan mandiri. Kalau mandiri, seperti yang dijelaskan kemarin adalah sudah mampu untuk store langsung tanpa dicicil satu halaman dengan kesalahan maksimal 2. Kemampuan di bawah itu dalam cara menyetornya, tidak satu halaman sekali store berkali-kali, baik sebaris, 2 baris dicicil, atau setengah halaman, atau bahkan 3/4 halaman, berarti itu masih mentoring. Kelas mentoring diawali dengan cara ditalaki seperti pada training kemarin. Dengan syarat sudah bisa membaca dengan lancar bertajwid. Sehingga kalau ditanyakan bedanya mandiri dengan yang masih ditalaki, cara ziadahnya adalah mandiri tanpa ditalaki sama sekali. Nah, kalau mentoring masih ditalaki. Kalau tidak ditalaki, dia dibimbing. Bisa ditalaki sebagian, kadang-kadang saja, atau seluruhnya dari menambah, menyicil per ayat, kemudian merangkainya. Atau sekedar ditutoriali, didampingi, sekarang menghafal yang satu baris ini, sekarang yang sebelah sini, sekarang dari sini, misalnya dari baris 1 sampai 3 dirangkai. Ya, walaupun hanya ditutoriali, itu juga masih termasuk kelas mandiri. Jadi beda banget antara kelas mandiri dan non-mandiri. Ketika mengevaluasi kurikulum, yang perlu kita lihat adalah yang up ada berapa, yang down ada berapa, yang lebih dari target berapa, yang kurang dari target berapa, yang sesuai target berapa. Kalau 30% sesuai target, belum tentu dia berarti rendah. Ya, jika jumlah yang up, yang atas itu, yang melebihi target itu adalah misalnya 30% juga, atau bahkan 40%, atau lebih. Sementara jumlah yang kurang dari target hanya 10% atau 20%. Ya, berarti itu kita bisa nilai kurikulumnya terlalu mudah, targetnya terlalu sedikit. Ya. Tapi kalau jumlah yang di bawah, yang tidak memenuhi target, lebih dari 20%, nah itu kita lihat juga komposisi atasnya. Direvisi atau tidak direvisi, itu kembali kepada tadi hasilnya, yang jumlah atasnya melebihi kurikulum berapa, sesuai target berapa, yang di bawah berapa. Nah, yang menyebabkan itu semua juga dilihat lagi. Ya, kalau anggaplah tidak sesuai target atau kurang berhasil. Kurang berhasilnya berarti kalau dinyatakan kurang berhasil itu yang sesuai target 30%, yang tidak sesuai target atau kurang dari target itu ternyata besar, lebih dari 20%, bahkan mungkin 30%, 40%. Nah, yang dilihat apa? Dari kehadirannya siswa seperti apa? Dari cara mengajar gurunya sudah sesuai atau belum? Karena memang penentu utama dari keberhasilan kurikulum itu adalah guru dengan metode dan manajemennya, manajemen mengajarnya dan manajemen kelasnya. Kalau sarana itu pendukung, ya, itu yang perlu dianalisa. Nah, yang berikutnya adalah kehadiran. Jika kehadiran itu sudah terpenuhi sesuai, ya, maka yang perlu dilihat adalah kinerja guru-gurunya. Bagaimana kehadirannya, bagaimana metode mengajarnya, bagaimana manajemen kelasnya. Setelah kurikulum itu memang dinyatakan divalidasi cukup, ya, baik secara di atas kertas, renstra, targetnya sekian, waktu yang diberikan sekian. Jadi dinyatakan cukup, tidak kurang dan tidak lebih, berdasarkan belajar dari berbagai pengalaman.